Nggak satu-satu itu ya pemimpin membuat peraturan. Saya tuh heran kalau ada salah satu yang laporan misalkan yang pengurusan di luar negeri tentang PJTKI dan TKI yang bekerja di luar negeri, dia langsung tanggap, ya kan? Tapi otaknya tuh nggak mikir, mulutnya asal nyeplos. Setiap ada laporan, makanya nih pemimpin nggak bisa kerja, cuman laporan-laporan. Nah, saya jadi ingat ketika dia debat, beri kesempatan saya dan rekan-rekan saya berkuasa. Ketika rekannya membuat laporan tentang peraturan baru lagi mengenai domestik yang ada di luar negeri, dia langsung tanggap. Salah satunya, dia akan mengurangi logistik domestik untuk luar negeri. Yang dibolehkan ke sana yang profesional. Yang profesional yang macam apa, saya tanya? Terus mengurangi. Emang semenjak kepemimpinanmu selama 10 bulan ini udah meningkat pekerjaan atau lapangan kerja yang diciptakan 19 juta itu? Mampu kamu memberikan gaji-gaji rakyatmu yang standar dengan yang di luar negeri? Mampu? Peraturan apa? Dengan hanya mampu memberikan orang yang logistik untuk di luar negeri, domestik di luar negeri itu yang profesional. Maksud lo yang profesional yang mana? Yang begini ngomongnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atau waria, atau yang namanya gay gitu, begitu. Yang ini, yang lawan sama jenis gitu ya, yang homo gitu, yang sopan gitu. Pak, saya ulangi sekali lagi. Sejak kapan pemimpin membuat peraturan akan membatasi domestik untuk di luar negeri? Nggak tahu orang itu harus profesional atau yang bagaimana, atau jangan-jangan bapak mau sesuai dengan bocoran WhatsApp-nya itu ngomong kalau Indonesia itu nggak boleh ini ya, bolehnya kerja di kebun-kebun sampean maksudnya gitu. Nah Pak, saya hanya menjelaskan sedikit ya. Peraturan Anda tuh nggak masuk akal sehat, tahu nggak? Karena Anda itu kurang sehat. Karena didapat juga nggak sehat pemilunya, kata. Kenapa mengurangi domestik untuk di luar negeri? Mampu, Indonesia udah kaya. Kekayaan alam disuruh lu kelola sama orang asing. Orang asing semua yang kerja. Baik itu perindustrian, orang asing semua yang pegang. Rakyatmu ada nggak? Rakyatmu sementara mencari pekerjaan di dalam negeri sendiri, batasan umur lah, pengalaman kerja lah, SKCK lah, dan sebagainya. Itu yang kau buat peraturan-peraturan di negara kita. Nggak kau tanggapi apa-apa itu di negara kita. Sementara Anda menceploskan mengurangi domestik untuk di luar negeri, yang harus profesional yang boleh ke sana. Pak, bor dulu kepalanya. Ya, perbaiki dulu mental. Orang luar negeri itu satu, kejujuran, bukan omon-omon. Kedua, kesehatan, kemampuan mereka kerja, kemudian apa ya, kreatif mereka yang punya. Ada orang yang misalnya SPK, sekolah perawat ya, kesehatan itu gajinya sangat besar seperti yang di luar negeri. Di Indonesia nggak ada kan? Nah, lebih banyak orang yang mendaftarkan diri sebelum ada peraturan itu bekerja menjadi perawat-perawat di rumah sakit, di jompo-jompo di sana, karena maksimal gajinya memungkinkan. Ya nggak ada. Mental yang mereka persiapkan, mental yang dipersiapkan karena kreatif mereka, ketekunan, kemudian kesehatan fisik terutama. Itu yang lebih utama, fisik. Kalau ngenyot begini mana boleh di sana kerja. Paham?
Kalau udah menyot begini nih, ngomongnya aja mulutnya sebelah, membuat peraturan tuh memang nggak diterima di sana. Fisik itu satu, kesehatan, kekuatan mereka. Fisik salah satu. Kreatif mereka, kemauan mereka. Ya, itu yang salah satu. Ngapain pakai diharuskan hanya orang yang bisa profesional aja yang masuknya, yang profesional yang bagaimana? Anda ya diharuskan membuat peraturan orang yang bisa keluar negeri itu hanya yang mampu berbahasa Inggris. Terus Anda itu hanya bisa berbahasa Inggris tok. Kemampuan Anda ada banyak nggak mampu kan? Salah satunya membuat peraturan. Ngoceh doang bahasa Inggris itu nggak diperlukan. Mental Pak, mental sehat itu satu. Ya, sehat fisik, kreatif itu yang lebih utama. Kalau peraturan yang Anda buat itu yang profesional, yang mampu berbahasa Inggris, nggak guna, nggak harus. Orang itu pertama kejujuran, kesehatan, ya, apa namanya, gigih mereka itu yang diutamakan orang yang di luar negeri, ya. Bos-bos mereka itu sangat sayang dengan orang jujur. Satu, fisik, kekuatan fisik dan mental mereka itu benar-benar ada, ya. Sebaiknya Anda itu ya Pak, perbaiki mental dulu. Mentalmu harus diperbaiki. Ya, supaya ngerti bagaimana cara memimpin di negeri ini, membuat peraturan. Ya, emang tahu itu yang laporan sama Anda ke kerabat-kerabat Anda itu kerja. Tahu nggak bagaimana cara orang kerja di luar negeri? Nggak tahu kan? Mental yang harus dipersiapkan. Kedua, fisik, kesehatan. Kalau udah menyot pincang mana bisa, ya, itu salah satunya. Janganlah membuat peraturan-peraturan ini. Emangnya kalau memang dibatasi diharuskan bisa bahasa Inggris itu, Anda aja hanya ngoceh aja tuh bahasa Inggris, nggak ada guna kan? Ya, mampu nggak mengatasi segala ekonomi yang ada di ini, ya, yang ada di Indonesia ini? Nggak mampu kan? Makanya Pak, membuatlah peraturan itu untuk menyenangkan rakyat. Kalau Anda membatasi, lah kecuali hasil tambang lo dibagi-bagiin nih hasil tambang pejabat-pejabat kayak Luhut Binsar tuh, ya, kalau Jukuwong tuh, ya, Anda keluarga Cendanon tuh, ya, itu dibagi-bagilah, ya, tiap bulan itu dari door to door, ya. Bolehlah Anda Bolehlah Anda itu menghalangi, ya, membatasi. Yang harus profesional, yang bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris bisa dimakan emang. Perbaikilah mental, ya, mental yang dipersiapkan untuk orang-orang pekerja keras di luar negeri itu, ya. Ijazah yang memiliki yang namanya bahasa Inggris itu nggak guna apa, ya, paham? Lagi pula orang-orang di luar negeri itu kan penghasilan pajak terbesar menurut saya, memberikan pajak-pajak, ya, untuk negara ini. Terus Anda mau membatasi, udah kaya gitu, ya. Iya kalau anak Anda nggak kelaparan, iya kalau anak Anda udah nggak sekolah, anak umat atuk, ya, begonok lagi, ya, nggak kayak rakyatmu itu. Handalan mereka, ya, salah satunya karena kerja di Indonesia itu terlalu banyak peraturan, persyaratan. Jadi salah satu pelarian rakyatmu ini adalah ke luar negeri, karena mental mereka udah dipersiapkan, diterima oleh orang luar negeri, diterima dengan mental dan kejujuran, ya, kreatif mereka, kesehatannya. Ya betul lah, kalau kaki tinggal narik doang, ngesot doang, mulut udah menyetnya nggak bisa Pak diterima. Ya, itu yang harus dikurangi, itu yang menyet-menyet, no, ya, yang harus dikurangi. Paham? Ngapain lagi ngurang-ngurangin? Mampu udah kaya. Yang harus dikurangi itu Pak, orang-orang koruptor di Indonesia. Anak-anak koruptor kok dikasihani. Anak-anak koruptor itu harusnya Anda subsidi silang, ambil sita semua hartanya, tumbuh membiayain anak-anak yang orang-orang tidak mampu di Indonesia ini. Paham lo? Suwek kadang-kadang membuat peraturannya itu.
aneh-aneh aja. Begitu.